Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita awali pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan membahas tentang ijtihad dan taklid. Apa sih perbedaan ijtihad dan istinbat itu? Nah, ijtihad dalam bahasa Arab yaitu dari kata fi'il madi jahada yang berarti daya upaya atau berusaha keras. Ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam istilah fikih, ijtihad berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan orang yang melakukan ijtihad itu disebut dengan mujtahid. Sedangkan, apa sih istinbat itu? Istinbat berasal dari kata nabtun. Istinbat menurut bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Sedangkan menurut istilah adalah menggali hukum syara yang belum ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tetap berada di atas kendali atau koridor Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi mujtahid. Syarat-syaratnya yaitu ada 6. Yang pertama, menguasai ilmu Al-Quran yakni ulumul Quran. Yang kedua, menguasai al-hadis dan ilmunya. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab. Yang keempat, menguasai tema-tema yang sudah ijma'. Yang kelima, menguasai usul fikih. Yang keenam, memahami sejarah. Yang ketujuh, mengenal manusia, alam dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu mempunyai sifat adil dan takwa. Selanjutnya yaitu tingkatan para mujtahid. Yang pertama yaitu ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini adalah mujtahid yang memiliki ilmu pengetahuan yang lengkap untuk beristinbat dari Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kaidah atau metode mereka sendiri yang diakui kekuatannya oleh para imam yang lain. Seperti itu. Yang kedua yaitu mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib ini adalah mujtahid yang terikat oleh imamnya, seperti keterkaitan guru dengan murid. Yang ketiga, mujtahid fil madzhab, yaitu para ulama ahli yang mengikuti para imamnya, baik dalam usul hukum pokok maupun furu', yakni subhukum, dengan menggunakan kaidah-kaidah atau metode-metode hasil karya masing-masing imamnya. Yang terakhir yaitu mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih ini yaitu seorang mujtahid yang mampu menilai dan memilah-milah pendapat dari sejumlah imam untuk menemukan mana yang lebih kuat dalilnya, mana yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tanpa menyimpang dari nas-nas qot'i maupun tujuan syariat. Yang selanjutnya, apa sih taklid itu? Nah, taklid ini berasal dari kata qallada yang berarti mengulangi, meniru, meningkat atau mengikuti. Taklid dalam usul fikih adalah menerima perkataan seseorang, sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal pengetahuan itu. Jadi taklid ini mempercayai pendapat seorang ulama tetapi tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Nah, Kito Nadia mengatakan bahwa bertaklid itu mengikuti pendapat orang lain yang diyakini kebenarannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, hakikat bermadzhab. Madzhab menurut bahasa yaitu pendirian, jalan atau sistem, dan sumber atau pendapat yang kuat. Adapun menurut istilah para ahli fikih,
mazhab berarti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah, terutama masalah fikih, atau tentang kaidah istinbat sebagai metode untuk memahami ajaran Islam. Nah, oleh karena merupakan hasil ijtihad para ulama, maka mazhab itu identik dengan fikih. Sedangkan bermazhab adalah menjalankan syariat agama sesuai dengan hasil ijtihad seorang ulama mujtahid. Adapun 4 mazhab yang diikuti umat Islam. Yang pertama, mazhab Hanafi yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Al-Kufi. Yang kedua, mazhab Maliki yang dibangun oleh Imam Malik bin Anas Al-Madani. Yang ketiga, mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat, mazhab Hambali yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, adapun manfaat bermazhab dalam kaitannya dengan pengalaman ajaran Islam. Yang pertama, bermazhab dapat memudahkan bagi umat Islam untuk mempelajari ajaran agamanya dan mengetahui hukum-hukum atas berbagai macam perbuatan. Yang kedua, bermazhab dapat menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan salah tafsir dan kekeliruan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Dan yang terakhir, bermazhab dapat membatasi meluasnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.